Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Rosalia Rufifibulu dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang tingkat 1 reguler A. Di sini saya akan mempraktekkan cara pemberian obat melalui oral, yang kedua melalui sublingual, yang ketiga melalui topikal, dan yang keempat melalui suppositorial. Yang pertama, saya akan melakukan tindakan cara pemberian obat melalui oral. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan alat. Ini adalah alat-alat dan bahan-bahan untuk pemberian obat oral. Yang pertama, ada handscoon. Yang kedua, ada tisu. Yang ketiga, ada air. Yang keempat, ada obat. Dan yang kelima, ada bengkok. Yang berikut, saya akan mempersiapkan pasien. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Rosalia. Di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Ibu bisa sebutkan namanya? Ibu, tujuan pemberian obat oral adalah untuk memberikan efek lokal atau sistemis dan menghilangkan rasa nyeri pada lambung. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya. Baik. Selanjutnya, saya akan memasuki prosedur kerja atau melakukan tindakan dalam pemberian obat oral. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah yang benar. Setelah saya mencuci tangan, saya akan menggunakan handscoon. Ini mana ini? Ibu, apakah Ibu bisa minum obat dengan sendiri atau bisa dibantu? Sendiri. Ibu, apakah Ibu merasa mual atau muntah? Ibu, ini obatnya. Minum air. Di dalamnya. Baik Ibu, setelah Ibu meminum obat, apakah ada perubahan? Ya, Bu, rasanya yang saya rasakan sudah berubah. Baik Ibu, saya akan bereskan alat dulu. Permisi Ibu, saya mengembalikan alat ini ke tempatnya. Permisi Ibu. Setelah saya melakukan tindakan, di sini saya akan mencuci tangan. Tujuannya agar terhindar terkontaminasi bakteri dari pasien. 3.
Setelah saya mencuci tangan dan melakukan tindakan, di sini saya akan mendokumentasi keperawatan. Jadi, yang saya dokumentasi selama melakukan tindakan, yang pertama, nama pasien, yang kedua, dosis obat, yang ketiga, waktu pemberian obat, dan yang keempat, cara pemberian obat. Serta mencatat hasil apa respon dari pasien selama saya melakukan tindakan dan sesudah saya melakukan tindakan. Yang kedua, saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui sublingual atau di bawah lidah. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan alat dan bahan-bahan untuk pemberian obat sublingual, obat di bawah lidah. Oke, baik. Ini adalah alat-alat dan bahan-bahan untuk pemberian obat sublingual. Yang pertama, ada handscoon. Yang kedua, ada obat. Yang ketiga, ada buku. Dan yang keempat, ada bengkok. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan pasien. Selamat pagi, Ibu. Suster. Perkenalkan, saya perawat Rosalia. Di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Ibu, boleh sebutkan namanya? Baik Ibu, nama saya Ibu Anita. Oke, Ibu Anita. Ya. Ibu, di sini saya akan membantu Ibu untuk memberikan obat melalui sublingual atau di bawah lidah. Ya. Jadi tujuan dari obat sublingual itu untuk memberikan reaksi yang cepat dibandingkan pemberian obat per oral. Ya. Dan untuk menghindari obat dari kerusakan hati atau hepat. Sebelum saya melakukan tindakan keperawatan, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. 3. Selanjutnya saya akan memakai sarung tangan atau handscoon. Tiga. Ibu, obat ini ditaruh di bawah lidah dan tidak boleh ditelan atau dikunyah. Biar ini habis di bawah lidah. Baik, Suster. Buka mulut Ibu. 3. Ibu, apakah obatnya sudah habis? Sudah Suster. Baik, sebentar ya Ibu, saya mau membereskan alat dulu dan mengembalikan ke tempatnya. Dan sebentar saya akan datang di sini untuk mendokumentasi dari hasil tindakan saya itu. Permisi Ibu. Setelah saya melakukan tindakan keperawatan, saya akan mencuci tangan. Tujuannya agar tidak tidak terkontaminasi bakteri dari pasien. 3. Selanjutnya saya akan memasuki dokumentasi keperawatan. Jadi dokumentasi yang saya lakukan selama melakukan tindakan, yang pertama nama pasien, yang kedua dosis obat, yang ketiga cara pemberian obat, dan yang keempat waktu pemberian obat serta reaksi dari pasien selama saya melakukan tindakan dan sesudah saya melakukan tindakan.
Yang ketiga, saya akan melakukan tindakan cara pemberian obat melalui topikal 3, atau melalui kulit. 3, Selanjutnya, saya akan memasuki untuk mempersiapkan alat dan bahan untuk pemberian obat topikal atau melalui kulit. 3, Selanjutnya, saya akan memasuki prosedur kerja. Yang ketiga, cara pemberian obat melalui topikal atau melalui kulit. Sebelum saya melakukan tindakan, terlebih dahulu saya akan mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan untuk pemberian obat topikal atau obat di bawah kulit. Berikut ini adalah bahan-bahan dan alat-alat dari pemberian obat topikal atau obat di bawah kulit. Yang pertama ada sabun, yang kedua ada handscoon, yang ketiga ada waslap, yang keempat ada tisu, yang kelima ada obat salep, dan yang keenam ada kom berisi air. 3, Oke, baik. Setelah saya mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan, saya akan menyiapkan pasien terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Rosalia. Di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Boleh, Ibu? Masa Anita, Bu? Wanita. Di sini saya akan membantu Ibu untuk memberikan obat pada kulit Ibu yang terasa nyeri atau gatal-gatal. Tujuannya untuk menghilangkan rasa nyeri atau gatal-gatal pada tangan Ibu. Selanjutnya saya akan mendekatkan alat-alat dan bahan-bahan dekat pasien. 3, Sebelum saya melakukan tindakan pemberian obat topikal atau melalui kulit, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah saya mencuci tangan, saya akan mengenakan handscoon atau sarung tangan. Udah, jeda. 3, Setelah saya mencuci tangan dan sudah memakai handscoon, saya akan melakukan tindakan pemberian obat topikal atau obat di bawah kulit. 3, Baik, Ibu, saya akan melihat keadaan Ibu atau nyeri pada tangan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, Sus. Permisi. Langsung. 3, Ibu, saya akan membersihkan pada tangan Ibu yang terasa gatal atau nyeri. Cuci tangan Ibu. Ini sabun Ibu. Sabar Ibu. Saya sudah membersihkan tangannya. Sekarang saya akan masuk dan mengiringkan. Saya sudah mengiringkan tangan Ibu. Saya akan memakai salep. Ini adalah obat salep Ibu. Tidak akan terasa panas, Sus. Tidak.
membalutkan tangan ibu. Sudah membersihkan tangan ibu dan sudah membalut dengan menggunakan tisu. 3. Baik Ibu, selanjutnya saya akan membereskan alat-alatnya dan mengembalikan alatnya ke tempat. Dan sebentar saya akan kembali di sini untuk mendokumentasi. Permisi Ibu. Setelah saya melakukan tindakan pemberian obat melalui topikal atau obat kulit, saya akan mencuci tangan. Tujuannya agar tidak terkontaminasi bakteri dari pasien. 3. Tindakan yang terakhir adalah cara pemberian obat melalui suppositoria atau melalui anus. Sebelum saya melakukan tindakan, di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan untuk pemberian obat suppositoria. Berikut ini adalah alat-alat dan bahan-bahan untuk pemberian obat suppositoria. Yang pertama ada handscoon, yang kedua ada tisu, yang ketiga ada jeli untuk pelumas, dan yang keempat ada obat rektal, dan yang terakhir ada bengkok. 3. Setelah saya mempersiapkan alat, saya akan menyiapkan pasien dengan kontrak waktu dengan pasien. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Vivi. Di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Ibu bisa sebutkan namanya? Yesus, nama saya Marince. Oh, Ibu Malince. Ibu, di sini tujuan saya untuk membantu Ibu agar obat melalui anus Ibu dengan tujuan saya memberikan obat suppositoria ini agar melunakkan feses Ibu dan menjaga iritasi pada anus Ibu. Apakah Ibu bersedia? Biasa bersedia, Sus. Baik Ibu, saya siapkan alat dulu ya Ibu. Yesus. Setelah saya menyiapkan pasien, di sini saya akan mendekatkan alat-alat dan bahan-bahan di samping pasien. Setelah itu, saya akan menjaga privasi pasien. Menjaga privasi pasien dengan menutup kain gorden. Setelah itu, saya langsung mencuci tangan sebelum melakukan tindakan pemberian obat melalui suppositoria. Jadi di sini saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah yang benar. Setelah saya mencuci tangan, saya langsung menggunakan handscoon. Ujung mandi ladatan kami suruh cepat sa. Setelah saya menggunakan handscoon, saya akan mengatur posisi klien. Baik Ibu, di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan kaki bagian depan. Apakah Ibu bersedia? Baik. Ibu kaki bagian kanannya ditekuk secara perlahan ya. Dan miring secara perlahan. Kemudian kita menjaga privasi pasien dengan mengenakan selimut. Kemudian kita membuka kainnya dan menyiapkan
obat untuk memasukkan ke anus. Kemudian mengambil jeli dan mengoleskan. Tujuannya agar licin dan masuk dengan mudah. Permisi, Ibu. Setelah memasukkan obat, kita harus merapikan pasien seperti semula. Permisi, Ibu, saya sudah memasukkan obatnya dan Ibu kembali dengan posisi nyaman. Permisi, Bu. Apalagi? Ibu, saya sudah membantu Ibu untuk memberikan obat supositoria dan sekarang Ibu berbaring selama 5 menit. Selanjutnya saya akan membereskan alatnya dan mengembalikan alat-alat pada tempatnya. Permisi, Ibu. Setelah saya melakukan tindakan pemberian obat melalui supositoria, di sini saya akan mencuci tangan. Tujuannya agar tidak terkontaminasi bakteri pada pasien. Saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah yang benar. Setelah saya mencuci tangan, saya langsung mendokumentasi keperawatan. Jadi, selama saya melakukan tindakan, yang saya dokumentasi di sini adalah yang pertama, nama pasien, yang kedua, dosis obat, yang ketiga, waktu pemberian obat, dan yang keempat, cara pemberian obat, serta kita mencatat apa respon atau reaksi dari klien selama kita melakukan tindakan dan sesudah melakukan tindakan. Ibu, di sini saya sudah melakukan tindakan saya sebagai perawat, yaitu memberikan dan membantu Ibu pemberian obat secara supositoria. Jika Ibu memerlukan bantuan, silakan tekan tombol bagian kanan. Baik, Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Iya, terima kasih juga, Sus. Baik. Oke, baik. Selamat siang, Ibu. Sekian dari hasil praktek saya pemberian obat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Sekian dari hasil praktek saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam melakukan tindakan. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.